Pagi, ini VT nomor 546 ya. Cuaca sangat mendung, jadi saya tambahin cahaya supaya nggak terlalu gelap. Video kali ini agak panjang. Ini adalah video edukasi. Bagi yang ingin hiburan, skip aja. Tanggal 19 Februari itu Prabowo dan Trump menandatangani BOP, artinya Indonesia masuk dalam BOP, Board of Peace. Nah, kelihatannya ini mengejutkan bagi bangsa Indonesia ya. Kok tiba-tiba Prabowo jadi ikut Amerika? Jadi ini perjalanannya nggak sebentar. Perlu 3 tahun untuk mempersiapkan ini. Jadi mulai dari bulan Mei tahun 2023 itu Prabowo dikunjungi oleh Komandan Angkatan Darat Amerika bulan Mei. Bulan Agustus Prabowo berkunjung ke Pentagon. Itu di briefing bahwa kalau kamu setuju ini ya kamu bisa nyalon. Dan ternyata Prabowo nyalon dan menang. Apa akibatnya? Sebelum Prabowo menang itu bulan Mei tahun 2024 ya, setelah pengumuman Pilpres bahwa dia menang, tapi belum sah karena belum dilantik. Bulan Oktober dan bulan Mei itu Prabowo menandatangani utang Cina. Itu yang jadi masalah. Nah, apalagi kemudian setahun kemudian bulan Mei tahun 2025 Prabowo itu dikunjungi oleh Perdana Menteri Li Qiang yang ingin mengikat perjanjian utang Cina itu secara lebih mendetail dan lebih disahkan, yaitu perjanjian antara utang Indonesia kepada BPOJ. BPOJ itu Bank Sentral Tiongkok. Apa akibatnya? Langsung bulan Mei itu Xi Jinping dicoba untuk dikudeta, 11 jenderalnya itu dibunuh, termasuk He Weidong dan Zhang Yuxia. Itu adalah teman main SD-nya Xi Jinping. Itu dibunuh karena ada rasa kecurigaan. Nah, adanya operasi perang lawan Xi Jinping itu disebut SBC, Shadow Banking China. Itu yang tidak dimengerti oleh Yusuf Kala. Maka Yusuf Kala itu rada komplain ini videonya. Kena gertakan Trump aja. Kalau saya lawan saya, apa salahnya bukan presidennya, siapa yang berundi? Kan presiden itu tanda tangan aja kan. Paling berbahaya juga kita wajib menyerahkan data penduduk ke Amerika. Wah, berarti itu tidak bisa itu. Jadi Amerika tidak menghargai digital sovereignty dari semua negara, termasuk Indonesia. Dia nggak mau ada itu. Tapi negara yang kecil kayak Zimbabwe dan negara Afrika menolak. Jadi walaupun kontraknya oke, batal bantuannya kalau mau minta data penduduk saya. Kita dengan tantangan boleh acuh. Nah itu kan. Kalau pemerintah melalui Menkomdigi mengatakan bahwa sebenarnya selama ini data kita sudah ada juga lewat berbagai produk digitalnya Amerika yang kita gunakan. Iya, tapi tidak berdasarkan aturan dan tidak semuanya. Dia berhak semuanya penduduk 280 juta kita harus kasih. Yusuf Kala itu orangnya pendek dan otaknya juga rada cepet. Dia nggak ngerti bahwa presiden dia itu sekarang Prabowo. Kenapa harus dikoret-koret? Dulu dia wapres, Prabowo diem, nggak pernah komplain. Sekarang giliran Prabowo presiden, dia malah koret-koret, menjelek-jelekkan Prabowo, menggoblok-goblokkan Trump, otomatis juga menggoblok-goblokkan Prabowo. Ada 5 fakta yang Anda belum tahu. Ini adalah edukasi. Bagi yang ingin hiburan, skip aja. 1. Bahwa di saat Eropa itu pecah, bahwa Inggris dan Spanyol itu tidak mendukung penyerbuan ke Iran. Tapi malah Indonesia mendukung Amerika. Di saat Spanyol itu menolak menggunakan pangkalan militernya untuk menyerbu Iran, malah kita dan Amerika semakin mesra. Harusnya mereka berpikir, apa tuman, kok goblok banget bahwa Amerika itu mendekati Indonesia daripada Eropa. Seharusnya mereka berpikir,
Ngapain Trump itu mendekatkan diri kepada Prabowo? Apa udah sinting apa gimana? Atau Eropa yang nggak ngerti? Ada apa? Bahwa kita sudah mengalami perang shadow banking itu sudah 3 tahun. IHSG itu sudah turun bolak-balik. Bank BCA itu sudah hampir bangkrut. Harga sahamnya turun 30%. Kamu ngebayang nggak sih kalau seandainya kapitalisasinya BCA itu turun 30%? Maka pada waktu BCA itu melakukan membuat obligasi dan sebagainya, itu sangat berisiko, dan akibatnya kalau harga saham trennya turun, itu ratingnya turun. Nggak cuma BCA, seluruh Indonesia. Sekarang ratingnya Fitch itu negatif. Negatif itu artinya bakal turun. MSCI itu juga outlook-nya negatif, artinya bakal turun. Kalau udah tahu bakal turun, nggak ada orang yang mau ke sini. Nah, sekarang dengan adanya tanda tangan BOP tanggal 19 Februari, semuanya berubah. Ini yang akan terjadi. Bahwa ke depan itu, Indonesia itu tidak perlu lagi APBN. APBN kita akan dikurangi menjadi paling 2.000 triliun, karena defisitnya juga sudah 700 triliun. Jadi APBN kita 3.000, tapi defisitnya 700. Ya, sama aja bohong. Akhirnya kembali lagi APBN kita akan menjadi 2.000 atau 2.300 triliun. Tetapi ada tambahan 2.000 triliun hibah dari Amerika, sama dengan IGGI. Tahun 93 sampai 2003 itu kita ada IGGI, yaitu bantuan posyandu, BKKBN, keluarga berencana, bibit unggul, termasuk transmigrasi, SD Impres, semua itu gratis, dan termasuk gandum gratis. Maka dari itu, mulai bulan Juli nanti kita akan terima gandum gratis. Harga Indomie akan kembali ke zaman dulu, 1.000 perak. Dan kita akan dapat kedelai gratis. Maka dari itu, dulu itu tahun 90, kenapa tempe dan tahu itu jadi makanan nasional sampai kita disebut bangsa tempe? Karena dapat kedelai gratis dari IGGI. Itu yang terulang sekarang itu. Jadi Prabowo adalah presiden terbaik Indonesia yang bisa mengembalikan marwah Soeharto kembali. Indonesia udah nggak perlu APBN. Bahkan mungkin kita tuh udah nggak perlu APBN. APBN itu cuma hanya untuk gaji, dan selebihnya program-program itu akan diberikan oleh hibah IGGI. Bentuknya apa? Mungkin ya, makan bergizi gratis itu dibayar Amerika. Ditambah lagi gandum gratis. Ditambah lagi kedelai gratis. Ditambah lagi ayam, beras, dan pesawat terbang Boeing. Kita akan menerima 50 pesawat terbang Boeing. Berapa Boeingnya Singapore Airlines? Nggak sebanyak itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berapa dukungan kepada Angkatan Bersenjata Indonesia? Kita akan menjadi wakil komandan ISF, International Security Force, yang ada di Gaza. Tentara kita yang menjaga Gaza nanti. Bayangkan, artinya kita udah terlibat dalam kancah internasional. Ya, prajurit kita nanti bayarannya bukan rupiah. Ya, bayarannya kalau shekel ikut Israel, kalau dolar ya ikut Amerika. Dan Jenderal Indonesia baru pertama kali menjadi wakil komandan Angkatan Bersenjata Australia. Australia aja ikut Indonesia, lebih baik dia pakai komandan Indonesia daripada perang lawan Indonesia. Belum tentu dia menang. Oleh karena itu, Indonesia kembali ke zaman Soeharto, zaman keemasan Indonesia.